Beberapa bulan yang lalu, Pichel pernah review akan laptop yang menyandang akan titel AMD Advantage Edition. Kemudian Pichel juga sudah pernah memberikan akan beragam plus dan minus yang ada pada laptop tersebut. Dan oleh karena itu, kali ini Pichel kembali lagi nih kedatangan sebuah laptop gaming dari seri Omen-nya HP yang juga menganylang gelar yang sama, yaitu AMD Advantage Edition. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi bahwa kali ini Pichel akan ngebahas lagi sebuah laptop gaming AMD Advantage Edition dari seri Omen by HP dengan nama lengkapnya HP Omen 16C0099AX. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut: prosesor AMD Ryzen 9 5900HX, RAM 16GB DDR4 dual channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan share memori sebesar 512MB, discrete GPU AMD Radeon RX 6600M dengan integrated memori sebesar 8GB, layar IPS panel 16,1 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 144Hz. Pada bagian desain, laptop gaming ini tuh memiliki bentuk yang bisa bilang kaku banget. Lekukan-lekukan bodinya tuh dibuat tegas dan dengan sudut-sudut yang tergolong tajam. Ini tuh beneran tajam loh teman-teman. Pichel aja tuh ya, waktu menggunakan laptop ini agak jauh-jauh dari anak-anak Pichel. Takutnya mereka lagi asik main terus kesandung kepada laptop ini, bisa ada potensi buat luka lah gitu. Jadi pastikan teman-teman juga menggunakan laptop ini agak sedikit berjarak lah dengan anak-anak kecil. Masih di bagian desain, untuk warna bodinya ini sendiri tuh memiliki theme color seperti abu-abu gelap gitu. Dan di warna ini juga merata di hampir semua bagian bodi laptopnya. Mulai dari display cover, palm rest, sampai ke bagian bawah dari laptop. Kemudian di bagian display covernya nanti hanya akan ada logo Omen yang berbentuk akan belah ketupat dan menggunakan gradasi warna biru hijau dengan glossy finish. Sementara di bagian dalam meskipun terlihat sama, tapi bezel layarnya itu memiliki warna yang lebih hitam dari area palm rest-nya. Dan ini juga dibuat dengan permukaan yang sedikit lebih kasar. Dan pada area palm rest-nya nanti pada bagian atas keyboard, HP menyempatkan akan grill ventilasi yang sama panjangnya dengan layout keyboardnya. Lalu di sisi bawah keyboard nanti terdapat juga tulisan Bang & Olufsen di sebelah kiri dengan tinta putih dan juga tulisan 016 yang menandakan kalau laptop ini tuh memiliki ukuran layar 16 inci lah ya. Ini cocok logi lah ya, yang dilengkapi dengan tagline yaitu Designed and Engineered by HP. Kedua teks ini tulis secara vertikal dengan tinta hitam, yang membuatnya terlihat modern dan juga keren aja sih menurut Pichel. Mirip kayak dekal nomor yang suka kita tempel gitu loh, kalau lagi bikin plastik model kayak Gundam ataupun mobil-mobil Tamiya gitu. Selanjutnya pada bagian belakang laptop juga terdapat di area bezel layarnya nih, ada juga grill ventilasi yang dibuat persis sepanjang bezel layarnya. Ventilasi ini tuh mirip seperti yang bisa kita temukan juga di bagian bawah dari laptop dengan tambahan cover kawat metal yang terlihat lebih protektif untuk kipas-kipas pendinginnya dibandingkan dengan hanya sekedar grill ventilasi begitu aja. Mungkin juga cover kawat ini juga berfungsi sebagai penghalau debu yang ikut terhisap lah pada bagian bawah dari laptop. Dan pada sisi ini juga nanti selain grill ventilasi tadi, hanya terdapat dua pad karet panjang yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada laptop gaming ini. Lebih lanjut untuk bagian build quality-nya, Pichel rasa kita harus kasih apresiasi yang agak lebih lah untuk HP. Karena material bodi laptop ini menggunakan plat aluminium untuk bagian display cover, engsel layar, dan juga palm rest-nya. Sementara plastik tebal juga digunakan untuk bagian bawah dari bodinya. Dan tidak hanya itu teman-teman, material aluminium juga digunakan pada laptop ini tuh adalah material yang daur ulang ya. Jadi walaupun dia daur ulang, tapi di sisi lain dia juga memiliki kualitas yang premium. Jadi bisa dipastikan kalau build quality laptop ini kuat dan juga firm banget. Ya, walaupun pada waktu kita coba tes seperti biasa, tetap masih ada flex yang bisa kita temukan baik pada display cover, tapi di bagian keyboard dan juga palm rest-nya sih ini tergolong cukup minim lah ya. Tapi untuk display cover jelas lah, kayaknya susah peluangnya di situ. Bukannya nggak ada, tapi minimal yang nggak selentur bagian display cover sih sebenarnya untuk yang urusan keyboard. Untuk dimensinya, laptop gaming ini sendiri memiliki ukuran 36,9 x 24,8 cm dengan ketebalan sekitar 2,3 cm dan bobot sebesar 2,3 kg. Cukup bongsor dan berat ini laptopnya teman-teman. Dan bobot 2 kg ini tuh bisa bikin capek kalau diteng-teng kemana-mana. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin mau buat latihan otot ya nggak masalah juga sih ya. Apalagi sekarang gitu kan udah mulai all out, nongkrong di cafe, Omen bos gitu. Dan terakhir urusan desain yaitu I/O portnya yang dimana ini tuh terletak di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Mulai di sisi kiri nanti terdapat charging port yang dilengkapi dengan LED indikator, satu port Gigabit Ethernet, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu mini display port, satu port HDMI 2.0, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2, combo audio port 3,5 mm, dan satu port SD card reader. Sedangkan di sisi kanan nanti hanya terdapat dua port USB yaitu USB Type-A 3.2 Gen 1.
Sementara nanti untuk tombol power ada di bagian atas, ini menyatu dengan deretan keyboardnya. Secara overall ya, kalau menurut Pichel, untuk bagian port, Pichel bisa bilang kalau port-port yang pada laptop itu sudah tergolong update lah. Cuma memang seperti yang sudah-sudah, untuk laptop-laptop AMD, kita nggak akan pernah temuin akan teknologi yang ada di brand sebelah. Dan sayangnya lagi, port USB Type-C-nya juga nggak bisa dijadikan sebagai secondary charging port. Jadi cukup terima apa adanya lah. Tapi Pichel tetap apresiasi ada SD card reader. Good job, HP. Di bagian layar, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 16,1 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 144 Hz dan response time sebesar 7 millisecond. Panelernya sendiri diproduksi oleh brand BOE dengan kode BOE 09BE atau NV161FHM-NY1 yang dimana ini memiliki color depth 8 bit dan juga color akurasi 66% DCI-P3, 100% sRGB, dan 65% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hanya 300 nits dan juga kontras rasio hingga 1200:1. Dari segi akurasi warna sih tergolong ya oke lah, cukup-cukup makan lah. Cuma kalau dari tingkat kecerahan, Pichel rasa 300 nits ini masih standar banget. Agak sayang sih, laptop dengan setup color gamut yang segini, bagusnya sih bisa dapat brightness level di ya 400-an atau bahkan bisa 500 ya lumayan lah. Selanjutnya untuk membalut layarnya nanti terdapat juga bezel layar yang terbilang tipis untuk laptop kekinian, yaitu dengan ukuran 0,6 cm di sisi kiri dan kanan, 1,1 cm di sisi atas, dan 3,2 cm di sisi bawah. Dan untuk bagian bawahnya sendiri juga terdapat logo Omen dengan warna keabu-abuan. Dan juga di bagian engsel layarnya terdapat 2 buah engsel yang kokoh di kiri dan kanannya, yang mendukung kemiringan layar hingga 143 derajat. Engselnya ini juga bisa kita buka dengan satu jari aja, walaupun memang agak terasa berat awalnya, tapi at least berasa lah laptop premium ya. Kemudian di bagian input device, laptop ini tuh hanya memiliki 2 input device standar seperti laptop-laptop pada umumnya. Pertama untuk keyboard, di mana laptop ini mempergunakan keyboard bertipe chiclet berukuran 1,5 cm yang berwarna senada dengan palm rest-nya. Dan ini juga ditemani dengan font berwarna putih keabu-abuan. Key travel-nya bisa bilang cukup dekat lah. Namun feel mengetiknya terasa empuk banget dan tactile, jadi enak aja kalau dipakai untuk slow maupun fast typing. Oleh karena itu, suara-suara ketukan keyboardnya juga terbilang agak senyap. Jadi cocok buat teman-teman yang mungkin doyan ngetik lah di tengah-tengah kesunyian gitu. Anjay, sambil ditemani kopi dan juga desiran angin, ya kan? Gila, anak-anak indie banget. Oke. Dan sebagai pelengkap, keyboard laptop ini memiliki backlight RGB dengan 4 zona yang bisa kita edit melalui aplikasi Omen Gaming Hub. Atau kalau kita mau yang lebih kompleks, bisa juga melalui aplikasi Omen Light Studio. Nanti kalau misalnya kita bosen juga ya dengan masalah-masalah RGB-RGB-annya, teman-teman nggak usah khawatir karena bisa kita matiin secara total menggunakan tombol F4. Oh ya, sebagai tambahan informasi, serupa dengan bagian bodinya, keycap disk pada laptop ini juga menggunakan material plastik dari bahan daur ulang. Dan buat yang penasaran, berikut ini bisa coba kasih contoh deh suara feedback dari keyboard HP Omen 16 C0099AX. Check this out. Selanjutnya untuk yang input device kedua adalah touchpad-nya, di mana tampilannya ini bisa bilang biasa aja dan terbuat dari material plastik dengan tampilan yang flat seperti biasa. Dan juga ini ditemani dengan tombol klik kanan dan klik kiri yang sayangnya sudah menjadi satu dengan touchpad-nya. Permukaan touchpad-nya juga bisa bilang halus dan memiliki warna yang sekilas sama dengan palm rest-nya. Tapi setelah diperhatikan, ternyata warnanya memang agak sedikit lebih terang lah ya dibandingkan dengan palm rest-nya. Untuk feedback dan juga suara clickingnya bisa bilang yang dihasilkan mouse ini tuh lumayan kedengeran lah. Tapi nggak sampai berisik-berisik amat. Cuma memang nggak se-silent dari suara keyboardnya, jadi masih ada suara-suara noise yang tersisa lah. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak perlu touchpad ini, teman-teman juga bisa matiin langsung dengan menggunakan shortcut tombol F11. Dan buat yang penasaran, berikut ini bisa coba kasih contoh suara feedback dari touchpad HP Omen 16 C0099AX. Check this out. Untuk urusan performa, laptop HP Omen 16 C0099AX ini dilengkapi dengan prosesor dari AMD, yaitu Ryzen 9 5900HX, di mana memiliki arsitektur 7 nanometer.
Dan ini juga secara core memiliki total 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP sebesar 45 watt. Base frekuensi prosesornya juga ada di 3,3 GHz yang memiliki boost maksimum sebesar 4,65 GHz. Dan secara operating system, laptop ini juga masih mempergunakan Windows 10 dengan build number 19043.1706. Cukup jadul ini ya, karena kayak nggak salah 21H2 ya terakhir ya, atau 22H2, nggak tahu, 22H1 gitu. Lalu sebagai pendongkrak kinerjanya, laptop ini sendiri dilengkapi dengan aplikasi Omen Gaming Hub yang Pical udah spill tadi di awal, yang dimana ini bisa diaktifkan melalui tombol dedicated di bagian kiri pada keyboardnya. Nanti pada aplikasi ini, kita tuh bisa memiliki akses kepada pengaturan performa, yang dimana kita bisa setting di tab Performance Control. Nah, untuk pengujian kali ini, seperti biasa, Pical set power mode-nya tuh kepada mode performance. Kemudian untuk thermal control-nya, Pical set kepada mode maksimum. Dan jangan lupa juga, laptopnya tetap kita hubungin ke arus listrik. Dan untuk pengujian pertama kali, seperti biasa kita akan mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor yaitu 13.099 poin untuk CPU multicore dan 1.489 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 8,80 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 5.196 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk RAM test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 3 menit 19 detik untuk CPU test, dan 1 menit 27 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PC panas 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.285 untuk esensial, 8.936 untuk productivity, dan 9.885 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.944 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian grafis, seperti yang sudah Pical sampaikan di awal video, bahwa laptop ini tuh termasuk dalam golongan laptop AMD Advantage Edition, yang artinya laptop ini dilengkapi dengan prosesor dan juga discrete GPU dari AMD, dan dengan layar yang minimal memiliki refresh rate sebesar 144 Hz. Dan untuk setup GPU-nya pun, laptop ini dilengkapi dengan AMD Radeon Graphics yang secara integrated memiliki 512 shader unit, dan juga sharing memory default sebesar 512 MB, dan dengan arsitektur yaitu AMD RDNA 2, yang bertindak sebagai integratednya. Dan nggak lupa juga, seperti yang udah Pical mention tadi, bahwa pasti akan ada discrete GPU, ya, oleh karena AMD Advantage Edition. Dan di laptop ini terdapat Radeon RX 6600M dengan dedicated memory sebesar 8 GB dan juga TGP yang bisa di-boost hingga 100 Watt sebagai discrete GPU-nya. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Dan yang pertama untuk integrated GPU dan hasilnya. Untuk grafik mendapatkan skor 1302 dan CPU skor sebesar 8084. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1489 poin. Dan yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya untuk grafik mendapatkan 7.692 dan CPU skor sebesar 9.745. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 7.943 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dan oleh karena ini adalah laptop gaming, maka kita harus set kepada settingan mentok rata kanan lah ya, dengan tetap menggunakan performance power mode dan juga maximum thermal control pada aplikasi Omen Gaming Hub. Dan nggak lupa juga kita tetap colokin dong kepada arus listrik. Dan game pertama yang kita tes adalah GTA 5. Dan dengan native resolution-nya atau 1920x80 dan juga setting high, average frame rate di 71,9 dengan maksimum 72,8 dan minimum 70,4 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 138,1 dengan maksimum 223,9
dan minimum 86,1 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 94,2 dengan maksimum 110,0 dan minimum 58,2 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 139,0 dengan maksimum 151,7 dan minimum 44,5 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 43,9 dengan maksimum 87,8 dan minimum 4,7 fps. Dan untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,1 dengan maksimum 61,6 dan minimum 53,6 fps. Dan kemudian setelah kita tes gaming, kita akan tes juga untuk urusan rendering, dan hasilnya Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 5 menit 25 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, seperti biasa, laptop ini sudah mempergunakan akan SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB dari Micron seri 2300. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 3,3 GB per second untuk membaca data dan 2,9 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 54,0 MB per second untuk membaca data dan 124,1 MB per second untuk menulis data. Secara performa sih seperti yang sudah teman-teman lihat barusan. Laptop ini sih laptop yang memang laptop gaming ya, tapi ditambah juga dengan aplikasi Omen Gaming Hub bisa dibilang cukup berperan lah dengan mendongkrak akan kinerja CPU dan juga GPU-nya. Game-game berat masih bisa dijalankan dengan nyaman, bahkan disetting akan rata kanan sekalipun. Ya, walaupun Need for Speed Heat itu kita masih turunin ke high sih. Harusnya kan masih bisa ultra. Tapi sayangnya tidak ada shortcut keyboard yang Pichel rasa untuk bisa menonaktifkan akan pengaturan kipasnya lah. Dan juga untuk setting-setting semua kita harus semua masuk kepada aplikasi Omen Gaming Hub. Jadi agak PR untuk kita back and forth balik ke aplikasi ini. Dan lanjut juga ke bagian cooling system. Laptop gaming ini sendiri mempergunakan Omen Tempest Cooling Technology yang terdiri dari sepasang kipas dan juga 3 buah heat pipe yang dimana ini diletakkan tepat di atas chip CPU dan juga GPU-nya. Untuk urusan kipasnya ini, baling-baling yang dipergunakan di kipasnya itu terdiri dari 97 bilah yang membuat akan sistem pendinginan jauh lebih optimum dibandingkan dengan para pesaing laptop gaming ini. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel tes laptop ini di dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius dan juga setting balance power mode dan maximum thermal control. Dan gak lupa juga kita tetap menghubungkan laptop ini kepada arus listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 1,3% dengan frekuensi yang berada di 3,1 hingga ke 3,3 GHz yang sesekali masih spike ke 4,6 GHz. Untuk yang dipergunakan juga berada di rata-rata 11,1 Watt yang juga berada di suhu rata-rata 53 derajat Celcius. Dan saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik di level 4,4 GHz dan peak powernya menyentuh hingga ke 66 Watt dan suhu inti bahkan hingga menyentuh 91 derajat Celcius. Nanti selama sekitar 10 menitan stress testnya ya, maka surprisingly laptop ini tuh masih bisa mempertahankan kinerjanya tanpa ada throttling sama sekali. Dan di akhir pengetesan baru Pichel tuh dayanya mulai stabil di rata-rata 64,7 Watt dengan suhu yang berkisar di 88 derajat Celcius dan juga frekuensi di 4,12 GHz. Dan pada saat stress test juga Pichel tes untuk temperatur body laptopnya, maka untuk area keyboard ini memiliki panas di rata-rata 32 derajat Celcius dan titik terpanas di 36 derajat dan terendah di 27 derajat Celcius. Dengan titik terpanas tuh berada pada area ventilasi di atas keyboard dan pada exhaust di sekitar engsel layar. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini tuh berada terfokus di bagian grill ventilasi yang berada tepat di area chip CPU dan juga GPU-nya. Pada hari ini suhu panasnya mencapai rata-rata 35 derajat dengan suhu tertinggi itu di 43 derajat dan titik terendah di 28 derajat Celcius. Pichel perhatikan sih, selain setup kipasnya yang Pichel set kepada maximum speed, palm rest yang terbuat dari bahan aluminium ini juga berperan banget sebagai cooling sistemnya. Karena selama pengetesan, palm rest-nya terasa masih sejuk, apalagi terkena udara AC sih. Sehingga suhu ya dalam ruangan mesin tuh lebih terkontrol dan juga panas yang terserap pada body, jadi tergolong nggak terlalu panas-panas amat, cuma kayak sedikit hangat aja. Dan secara langsung memang juga berimbas pada kinerja laptop yang jauh lebih stabil. Cuma ya ujung-ujungnya begitu, pertama kita harus dalam suhu ruangan AC gitu ya untuk mencapai hal tersebut, dan yang kedua suara kipasnya jadi bakalan kenceng banget. Ya jadi buat teman-teman yang pakai laptop ini dan mengandalkan speaker laptopnya bakal keganggu banget lah dari segi audio, karena bakal balapan dengan suara speakernya yang kenceng gitu ya, tapi kenceng juga suara kipasnya kayak berasa lagi di pinggir airport guys. Banyak kayak ada jet lagi lewat.
Di bagian audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan stereo speaker yang dituning oleh Bang & Olufsen. Dan teman-teman harusnya udah tahu ya, kalau biasanya HP memang kebanyakan disetting oleh Bang & Olufsen. Speaker ini juga terletak di bagian bawah yang menghadap kepada kiri dan juga kanan dari laptopnya. Bisa bilang kualitas suaranya oke. Apalagi kalau kita pakai main game, detail suara gamenya ini kedengaran dengan jelas. Tapi seperti biasa, bassnya juga nggak akan terlalu nendang. Malah kayak hampir nggak ada. Jadinya kalau dipakai mendengarkan lagu-lagu yang agak jedak-jeduk begitu, gitu kan, ya agak kurang gitu rasanya. Kemudian pas kita uji di volume maksimum, speakernya itu dapat menghasilkan suara rata di 94,1 desibel dengan maksimum hingga 101,1 desibel. Dan lagi-lagi seperti biasa, buat teman-teman yang penasaran, ini dia merupakan contoh audio dari HP Omen 16 C0099AX. Try not to enjoy this too much. Selanjutnya untuk webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 pixel. Nanti akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari kameranya. Hasilnya bisa bilang lumayan, cukup tajam. Cuma memang masih ada noise yang berasa, apalagi kalau posisi kita berada di tempat yang agak remang-remang. Menurut Pichel gitu ya, agak sedikit kurang aja sih untuk urusan webcamnya. Kayak kan laptop HP yang kemarin Pichel review tuh agak wide gitu ya. Ini tuh nggak wide. Coba kalau wide, gokil. Yaudah, daripada penasaran, berikut ini deh merupakan contoh hasil video dari webcam HP Omen 16 C0099AX. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop HP Omen 16 C0099AX. Ini dalam resolusi 720p 30 fps. Dan kalau bisa lihat ya, ini secara angle tuh dia lebar ya, kayaknya kayak HP juga yang kemarin Pichel review juga tergolong lebar. Namun teman-teman bisa lihat ini Pichel dalam kondisi yang agak malam dan noise-nya berasa sekali ya, ini kayak pelangi di sebelah sini. Walaupun untuk kulit sih cukup oke, ya, tapi noise-nya memang tetap masih berasa. Dan kemudian kalau untuk urusan audio, ini ada dua mikrofon di sebelah kiri dan kanan dari webcam. Jadi harusnya bisa nampung akan suaranya jauh lebih baik. Kita akan coba lihat seperti apa, semoga bagus hasilnya. Oke, itu aja. Thank you. Nggak lupa juga untuk bagian konektivitas, laptop ini sendiri tuh memiliki Wi-Fi chip dari Intel dengan kode Intel Wi-Fi 6E AX210, yang dimana udah support Wi-Fi 6E 80211AX dan juga ada Bluetooth integrated versi 5.2. Wi-Fi chip ini juga seperti biasa sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi seperti biasa, routernya pastiin udah support. Dan buat teman-teman yang mungkin masih butuh koneksi yang lebih stabil, nggak usah khawatir karena masih ada juga koneksi LAN yang mempergunakan akan chip dari Realtek dengan kode RTL 8168/8111 yang support transfer data sebesar 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode WK06XL dengan kapasitas 83.000 mAh dan berbahan lithium polimer. Dan dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dan dengan Scatter Board Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 5 jam 27 menit dari 100 hingga 7% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini dapat bertahan tuh lebih dari 1 jam, yaitu 1 jam 35 menit dari 100 hingga ke 8% baterainya. Dan nanti untuk pengisian dayanya sendiri, teman-teman bisa menggunakan charger bawaannya yang cukup besar, yaitu dengan output 19,5 volt, 11,8 ampere, yaitu dengan total daya sebesar 230 watt. Dan nanti untuk pengisian dayanya dari 10 hingga 99%, ini membutuhkan waktu yang tergolong cukup lama, yaitu sekitar 3 jam. Dan ini juga dalam kondisi laptop yang hidup sih memang, tapi sedang tidak kita gunakan. Terakhir untuk kemampuan upgrade-nya, di mana laptop ini sendiri menyediakan opsi-opsi yang Pichel bisa bilang cukup lumayan lah untuk ukuran laptop-laptop keluaran zaman now. Yang pertama di bagian storage, dan pada laptop ini sendiri tersedia 2 slot NVMe 2280, yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe berkapasitas 512 GB. Jadi teman-teman bisa menambahkan satu modul lagi di slot yang tersedia, atau mengganti modul yang sudah ada kepada kapasitas yang lebih besar. Kemudian di bagian memori juga disediakan 2 slot RAM DDR4 yang sudah terisi dengan 2 modul RAM DDR4 dengan masing-masing kapasitas 8 GB.
Jadi kalau menurut teman-teman kapasitas RAM-nya sudah cukup, ya nggak usah diutik-utik lagi RAM-nya. Tapi menurut Pical sih kayaknya untuk gaming kayaknya agak dirasa kurang ya. Jadi kita silahkan upgrade kepada mungkin kayak 16x16 gitu ya, 16x2, jadi 32 GB gitu ya. Tapi sesuaikan kembali lah dengan kemampuan dan juga budget teman-teman sekalian. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pical, laptop HP Omen 16C0099AX adalah laptop gaming yang bisa dibilang sudah siap pakai lah dalam segala hal. Dari segi spek CPU dan GPU-nya, maka kombinasi yang diberikan HP pada laptop ini sudah bisa menjawab kebutuhan gaming teman-teman sekalian. Dan satu lagi, seperti yang teman-teman lihat tadi, bahwa urusan game-game yang berat, laptop ini masih gampang lah ngejalaninnya. Dan settingan layar Full HD dengan refresh rate 144Hz masih di-handle oleh GPU-nya secara baik lah. Karena terbukti ada beberapa game yang bahkan bisa tembus lewat dari refresh rate layarnya. Tapi, kita harus mention juga bahwa itu juga lah yang menjadi kekurangan dari laptop ini. Resolusi layar dan juga brightness levelnya masih tergolong mediocre. Dan refresh rate-nya juga kerasa nanggung banget. Dimana ketika kompetitor udah masuk ke resolusi Quad HD dan refresh rate 200Hz, ini masih 144 Full HD. Dan yang terakhir, sekali lagi, ini menurut pribadi Pical ya, yang sudah Pical mention juga di awal, bahwa desain bodinya laptop ini tuh agak serem sih. Tajam-tajam gimana gitu sudut-sudutnya. Jadi kayak karena, aduh, bisa luka nanti takutnya. Nggak tahu apa emang unit yang Pical atau mekanik unitnya semua gitu ya. Buat kulit orang dewasa aja masih agak kerasa tajam, apalagi kayak buat anak-anak. Ya, karena Pical ada anak, jadi concernnya ada ke situ. Tapi kalau sendiri harusnya nggak masalah lah, udah gede ya kan. Kata mama nggak boleh nangis kalau anak udah gede, kecuali nggak kelihatan. Untuk harganya sendiri, laptop ini sendiri dibanderol dengan harga 23 jutaan di online shop resmi HP Indonesia. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, teman-teman sekalian juga jangan lupa kunjungi channel satu lagi kita yang bahas soal game, konsol, ataupun arcade, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tajam laptopnya. Setajam omonganmu. Timpuk.